Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Iwan dan Akhwat dimanapun Anda berada ya. Di Batam, di Bondowoso, kemudian di Sukabumi, di Yogyakarta dan Aceh, juga Jakarta. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Kali ini kita mengambil tema mau mendengarkan keluhan teman dihubungkan dengan produksi. Kita tahu bahwa tingkat produktivitas di negara-negara di ASEAN itu Indonesia termasuk yang terendah nih. Korea itu 122, Filipina 110, kemudian Malaysia 76, sekian, Indonesianya 74,4. Bahkan Dahlan Iskan mengatakan kalau orang Indonesia, ada 3 orang Indonesia bekerja, yang bekerja 2, yang 1 ngobrol, lalu ngopi-ngopi. Tidak seperti kalau orang Cina katanya kalau 3 bekerja, 3-3-nya bekerja. Ya nanti akan dibahas mengenai ini ya. Di sini alhamdulillah sudah hadir Ustaz Husein Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, juga Bapak Safril Lubis, juga ada Oni Saputra dan Anis Mualim. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita menjadi termasuk orang-orang yang mempunyai produktivitas yang tinggi. Jadi bila sekelompok orang mengerjakan pekerjaan yang sama, alat yang sama, tapi hasilnya yang beda-beda, itu kenapa? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Safril dan Ustaz Husein dan juga Ustaz Hamzah. Pak Safril, silakan untuk diberikan pengantarnya dan alasannya, silakan. Terima kasih Mas Wisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Para pendengar Rasil dan para pemirsa Rasil TV, kita memahami bahwa negara kita sedang mengalami banyak sekali tantangan. Tantangan-tantangan yang besar itu ke depan juga kelihatannya tidak, justru akan semakin mengecil. Apa yang kita bisa lakukan? Salah satu adalah meningkatkan produktivitas kita. Kita tadi sudah mendengar dari Mas Krishna bahwa tingkat produktivitas bangsa Indonesia adalah terendah di ASEAN, 74,4 dibanding dengan negara-negara di ASEAN, apalagi dibandingkan negara di luar ASEAN, yaitu di Asia, Jepang dan Filipina. Apakah kita mau terus hanya merenungi kekurangan kita itu? Saya kira adalah coba kita lihat perbaikan apa yang kita bisa lakukan. Dalam konteks produktivitas, sederhananya adalah kalau kita bekerja bersama dalam lingkungan yang sama, dengan model cara kerja yang relatif sama, hasilnya bisa beda-beda, sangat terkait dengan bagaimana perilaku kita, bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama rekan sekerja, baik dengan bawahan, dengan atasan, maupun dengan peers atau yang setara dengan kita. Hari ini kita akan membahas tentang kemauan untuk memberi perhatian atau meningkatkan kepedulian kepada rekan-rekan kita yang sedang kekurangan. Kekurangan ini boleh jadi kekurangan cara bekerja yang baik,
kekurangan ilmu, kekurangan waktu. Ini lanjutan dari empati yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Kalau pemikiran kita sudah muncul rasa empati, maka muncul kita bisa merealisasikan bantuan apa yang lagi kita bisa lakukan. Jarang sekali kita mendengar barangkali satu perusahaan betapa rekan kita sibuk sekali atau mengalami kesulitan menanyakan, Mas Krisna, apa yang saya bisa bantu? Nah, kata-kata apa yang saya bisa bantu dan kita bantu adalah bagian dari memperkuat kebersamaan untuk meningkatkan produktivitas bersama-sama melalui lingkungan kerja yang lebih baik karena silaturahim kita lebih baik. Dan bukan hanya itu, kita berharap dengan hubungan hati yang lebih baik ini dalam konteks silaturahim, Allah turunkan ridhonya kepada kita. Nah, dalam hubungan ini kita akan mohon arahan dari guru-guru kita, Mas Krisna, bagaimana Islam mengatur hal ini. Maknanya para pendengar dan para pemirsa sekalian adalah kalau kita semua memperbaiki cara kita bekerja, memperbaiki pola pikir kita berinteraksi dengan rekan-rekan kita, baik bawahan, atasan maupun rekan sekerja, akan terjadi perubahan yang bisa menyumbangkan perbaikan bagi perbaikan bangsa ini. Kurang lebih sebagai pembuka seperti itu, Mas Krisna. Silakan Ustaz Husain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim, bersama kita pada dialog pagi hari ini Bapak Syafril, Ustaz Hamzah bin Attas, begitu pula Bapak Muhammad Krisna ditemani oleh Ondi, Anis Mualim, dan seluruh kerabat kerja di studio. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali pembicaraan kita di seputar berbincang-bincang di seputar hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas kita sebagai umat Islam ya, yang jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Bahkan dibandingkan Filipina, kita masih jauh tertinggal. Padahal mayoritas kita beragama Islam, mengapa fenomena semacam ini bisa terjadi di tengah-tengah kita semuanya? Ada kesalahan apa di balik semua ini? Kita telah berbicara dalam beberapa episode, di mana episode yang terakhir kita berbicara mengenai berempati. Apabila satu kelompok pekerja yang bekerja sama di satu perusahaan memiliki rasa empati yang amat tinggi, bukan hanya mementingkan diri sendiri, dia merasa pekerjaan saudaranya merupakan bahagian dari pekerjaannya. Begitu pula pekerjaannya merupakan bahagian dari pekerjaan saudaranya. Sebagaimana sebuah mesin kalau kita perhatikan. Mesin bisa berjalan dengan baik di saat semua part-partnya bekerja sama dengan baik. Apabila ada satu partnya yang rusak, walaupun yang baik, yang lain semua dalam keadaan baik, maka akan membuat kinerja keseluruhan dari mesin tersebut tidak akan sempurna. Begitu juga di saat kita bekerja sama. Dalam satu pekerjaan, kebersamaan, kecintaan, berempati. Begitu juga seseorang mau menanggung, memikul pekerjaan saudaranya yang tidak mampu dikerjakan secara sempurna karena gangguan kendala yang dimiliki, maka akan membuat hasil kerja kita betul-betul akan mengalami kesempurnaan. Tapi kalau kita merasa dalam kerja kelompok ini, kewajiban kita
adalah apa yang harus kita lakukan. Adapun pekerjaan orang lain bukan merupakan tanggung jawab kita, maka pasti hasil kerja kita akan buruk. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat orang-orang yang beriman, bukan melihat mereka dari sudut pandang individu. Oleh karena itu mendidik mereka untuk membiasakan diri mereka hidup berjamaah dalam sholat. Kita lihat ya. Dalam bulan Ramadan juga mereka ya, didik untuk berpuasa bersama-sama. Dalam sholat terdapat disiplin waktu, disiplin kerja. Ya. Untuk dapat istiqamah dalam menjalankan disiplin ini, akan betul-betul melahirkan dedikasi yang amat tinggi. Yang akan mendorong umat Islam juga untuk menjaga, memelihara disiplin kerja mereka dan disiplin waktu mereka. Dan subhanallah, tanggung jawab dari pekerjaan mereka bukan dihadapkan ke hadapan sosok manusia, sesama makhluk seperti dirinya. Tanggung jawabnya dihadapkan langsung ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perhatikan coba dalam bimbingan dan tuntunan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah seperti yang kita baca dalam kajian yang lalu dan kajian sebelumnya. Yang mesti diperhatikan karena ayat ini mencakup makna yang amat luas. Dari mulai rasa empati terhadap teman kita, memikul kesusahan dia, ya, meringankan bebannya. Kita merasa kewajiban saudara kita merupakan bahagian dari kewajiban kita. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ini kan makna yang amat indah. Orang-orang yang beriman, sebahagian mereka menjadi wali ya, dari sebahagian yang lain. Maksud dari ayat ini, ya, yang kuat menanggung beban yang lemah. Yang berilmu, mereka tampil ke depan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan saudaranya yang membutuhkan bimbingan. Nah, yang kaya diberikan kekayaan bukan untuk menyombongkan diri, tapi Allah berikan keutamaan baginya untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi bukan hanya sekedar rasa simpati, tapi dia terjun untuk menyelesaikan pekerjaan dari saudaranya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengingatkan kita dari penyakit-penyakit yang dilakukan oleh sebagian individu, Allah menggunakan uslub yang amat indah. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencaci diri kalian. Karena di saat dia mencaci orang lain, sama dia mencaci dirinya. Di saat dia merendahkan orang lain, sama dengan merendahkan dirinya. Oleh karena itu yang dilakukan Nabi, bagaimana Nabi memuliakan manusia hingga dia dimuliakan. Kemuliaan Nabi itu bukan karena jabatan sebagai Rasul. Kalau Nabi memiliki jabatan sebagai Rasul, tapi tidak berakhlak baik, bersikap lemah lembut di tengah-tengah umatnya, saya yakin orang-orang musyrik yang keras tidak akan beriman padanya. Tapi bagaimana akhlak beliau yang meluluhkan hati mereka yang keras. Walaupun beliau dicaci, dicerca, beliau tidak bereaksi ya, negatif seperti sikap mereka. Memperlakukan mereka dengan baik dan mulia. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dengan rahmat dari Allah, kau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kalau kau bersikap kasar, bersikap keras terhadap mereka, mereka akan lari bubar meninggalkan engkau. Dan Nabi tidak ingin menjadi beban buat sahabat-sahabat. Ketika dalam satu perjalanan, Nabi berjalan bersama para sahabatnya, pada saat mereka berkemah beristirahat, untuk menyiapkan kebutuhan makan mereka, para sahabat membagi tugas. Sebagian untuk berburu. Sebagian lagi bertugas untuk memasak. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau gitu tugas saya untuk mengumpulkan kayu. Mereka mengatakan, nakfika ya Rasulullah, cukup, kami tidak perlu bekerja. Dia bilang, la uhibbu an amtaza. An amtaza apa? Bain ashabi. Saya nggak mau diistimewakan di antara sahabat-sahabatku. Karena orang yang tidak bekerja bukan orang yang terbaik. Sampai dalam sebuah riwayat diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu yang melayani kaumnya, bukan yang dilayani.
Wasaqihim akhiruhum syurba. Bahkan dia yang memberikan minum mereka, dan dia yang terakhir minum dan terakhir makan. Kalau budaya kita, pemimpin itu yang dibukakan pintu, yang dilayani, yang dibawakan koper dan tasnya, betul enggak? Bahkan saya menjumpai di satu departemen, pada saat-saat acara hari raya, yang seharusnya memberikan hadiah itu atasan untuk bawahannya. Tapi saya temukan ternyata di rumahnya penuh dengan parcel dari bawahan-bawahannya. Dan barang-barang yang cukup mahal. Ya. Untuk seorang karyawan yang gajinya pada saat itu 5-6 juta, parcel yang diberikan itu mungkin menghabiskan 3/4 gajinya. Tapi dia lakukan hal ini kenapa? Karena kalau dia tidak berikan parcel untuk bosnya, dia tidak akan mendapatkan perhatian dan kenaikan pangkat maupun jabatan. Jadi saya lihat, katakan bahan-bahan celana yang bermerek ya, untuk jas bosnya, di samping barang-barang yang lain itu menjadi hadiah buat atasannya. Saya lagi bilang, seharusnya kan yang memberikan hadiah itu yang di atas untuk yang di bawah. Kok kenapa yang di bawah memberikan hadiah untuk orang yang di atas? Nah, sebaliknya, dalam Islam, Nabi memberikan contoh justru seorang pemimpin yang menjadi pelayan buat umat. Dia melayani umatnya setelah mereka mendapatkan kecukupan, baru dia yang di belakangnya beristirahat untuk menikmati ya, kebutuhannya. Kalau yang terjadi sekarang justru kita dibiasakan untuk dilayani, untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa. Bahkan seorang ustadz di saat datang ke satu majlis dalam peringatan-peringatan, disediakan kasur, disediakan berbagai macam jamuan. Bahkan kita merasa risih terkadang disediakan berbagai macam makanan di depan kita, sedangkan masyarakat umum ya, yang susah tidak mendapatkan apa-apa. Seharusnya ini untuk mereka. Kita terbiasa di rumah makan ini kan. Walaupun kita nggak beli, ada yang mengantarkan buat kita. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang yang datang mengantarkan barang? Seharusnya kita berikan mereka yang lebih baik lagi kan. Jadi bagaimana Islam mendidik kita ya, agar kita merasakan saudara kita sama dengan kita. Dan kita merupakan bahagian dari saudara kita. Apa yang menyakiti saudara kita, sama dengan menyakiti kita. Kalau kita sudah memiliki perasaan semacam ini, baru kerjasama akan dapat tercipta dengan penuh harmoni dan dinamis. Dan produktivitas juga akan meningkat. Baik dari mulai efisiensinya, ya, akan betul-betul meningkat. Kenapa? Dilakukan secara berjamaah. Kalau kita katakan, menjahit sebuah baju, dari mulai kita memotong, hingga menjahit, hingga memasang kancing dilakukan satu orang. Sama dibagi pekerjaannya. Satu memotong, keahlian dia adalah memotong, satu lagi menjahit, satu lagi memasang kancing, satu lagi meneriska. Kecepatannya kira-kira mana yang lebih cepat? Dalam waktu yang sama, katakan 7 jam. Ya, 7 jam ya. Satu orang menghasilkan katakan 10 potong baju. Sedangkan dengan 4 orang bekerja dengan tugas masing-masing, berapa kira-kira hasilnya? Bukan 40. Bisa menghasilkan mungkin 80 hingga 90. Karena apa? Karena seorang melakukan apa yang menjadi keterampilan dia. Spesialisasinya. Niscaya efisiensinya bakal berkembang. Tapi sayangnya justru kita selalu ingin menonjolkan diri kita. Kita ingin menunjukkan hasil kerja kita lebih baik daripada yang lain, bukan hasil kerja bersama. Oleh karena itu, perhatikan dalam Al-Quran, Pak Syafril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Kami akan menceritakan kepada kamu sebaik-baiknya kisah. Kami akan membacakan kepada kamu dan kamu tidak akan lupa. Kenapa Allah gunakan kata kami di sini? Karena firman datang dari Allah, tapi Jibril yang mengantarkan firman tersebut. Yang membacakannya kepada Nabi kita. Allah mendidik kita untuk tidak melupakan. Tidak melupakan orang yang bekerja sama dengan kita. Walaupun Jibril adalah ciptaan Allah. Semua keutamaan yang ada pada Jibril adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan membacakan kepada kamu dan kamu tidak akan lupa kecuali bila Allah kehendaki. Allah tidak mengatakan bila kami kehendaki, karena yang berkehendak adalah Allah.
Oleh karena itu, orang-orang yang beriman zaman dulu, bahkan ketika kita masih kecil, bisa kita akan berbicara tentang satu pekerjaan, ya. Walaupun kita yang mengerjakan sendiri, kita nggak mengatakan saya, tapi nahnu, kami, ya. Kita. Jadi mengikut sertakan semua elemen yang ikut terlibat dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu kita selalu mengatakan, ini hasil kerja kita bersama, bukan hasil pekerjaan satu orang. Nah, kalau kita biasa menggunakan kata kita, kami, mengikut sertakan semua orang yang berada di sekeliling kita, sampai kepada apa, Pak Syafril? Sampai kepada orang yang membuat teh. Saya ingat dalam satu lembaga pendidikan dan dakwah, mengundang satu pertemuan di sebuah hotel, ya, memberikan edukasi yang amat indah mengenai hal-hal yang penting dalam prinsip-prinsip Islam. Setelah selesai, kemudian kita diperkenalkan satu persatu kepada semua anggota tim. Sampai kepada apa? Orang yang menyajikan teh. Dia merasa dia bagian pahlawan dari apa? Kegiatan tersebut. Nah, ini yang kita butuhkan. Kita menjadikan orang yang bekerja bersama kita mitra. Dan perusahaan juga kalau ingin maju, dia harus menjadikan karyawannya sebagai mitranya. Dia dengan katakan skill, dengan uang, karyawan dengan apa? Dengan pekerjaan mereka. Dan mereka juga mendapatkan karunia keuntungan bonus setiap tahun dari keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, ini kita temukan justru di perusahaan-perusahaan asing. Mereka biasanya memberikan bonus untuk pejabat eselon di atas, termasuk juga mereka berikan tambahan bonus untuk pekerja-pekerja mereka. Nah, pada saat perusahaan dalam kondisi katakan tidak mendapatkan keuntungan yang besar, mereka berikan salary mereka dengan tepat. Tapi pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan, seharusnya yang menikmati bukan hanya pemilik perusahaan, bukan hanya pejabat eselon atas, tapi yang di bawah pun ikut menikmati bersama-sama. Jadi kita merasa ini pekerjaan merupakan milik kita semuanya. Di saat rasa memiliki di hati kita begitu besar, terhadap pekerjaan bersama kita pasti akan mendorong apa? Produktivitas, efisiensinya akan meningkat, hasilnya akan meningkat, dilihat dari mulai tenaga, waktu, ya, begitu pula sarana yang tersedia. Tapi sungguh sayang, kita di Indonesia dibiasakan membangun apa? Budaya individu, bukan budaya berjamaah. Coba perhatikan dalam suratun Nisa ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali melalui perdagangan, ya, yang sejalan dengan kebenaran. Bukan dengan cara yang batil. Juga didasari suka sama suka. Setelah itu penutupnya, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Membunuh diri di sini maksudnya membunuh sesama kalian. Disebabkan karena persaingan. Atau juga bunuh diri karena frustasi. Jadi Allah gunakan kata anfusakum di sini karena kejahatan yang kita lakukan pada saudara kita sebetulnya merupakan bagian dari kejahatan terhadap diri kita. Sebelum orang lain, kita sebetulnya yang menjadi korban. Nah, ini yang ditekankan dalam Al-Quran, di mana semangat kebersamaan dan menumbuhkan rasa empati, kerjasama, wa ta'awanu al-birri wa taqwa. Bisa kita melihat saudara kita terseok-seok disebabkan karena sakit, karena lemah, kita ikut membantu meringankan bebannya untuk membuat hasil kinerja kita bersama semua dalam keadaan baik dan sempurna. Jadi kelihatannya Pak Syafril, yang perlu kita perhatikan di sini mendorong dan membiasakan semangat berjamaah, bukan semangat perorangan. Ini insya Allah yang bisa betul-betul meningkatkan produktivitas kita, ya. Pekerjaan kita juga bisa maksimal hasilnya, waktunya bisa lebih efisien. Juga kita saksikan mungkin tidak akan terjadi pemborosan. Bukan hanya dalam waktu, dalam materi pun tidak akan terjadi pemborosan. Jadi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran dari firman Allah, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Begitu juga wa ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu al itsmi wal udwan.
dan bagaimana Rasulullah memberikan contoh dan praktek yang amat indah dalam kehidupan kita. Nah, sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan di sini, saya ingin kembali ke belakang ketika Amerika menggunakan metode Rambo, pahlawan dalam apa? Dalam peperangan. Ternyata bukan menghasilkan hasil yang baik, ya. Malah akhirnya sang Rambo ditinggalkan oleh yang lain karena mereka merasa bahwa dia ingin jadi pahlawan sendiri. Akhirnya mulai terbentuk satu metode baru, mereka melatih pasukannya dalam kebersamaan. Oleh karena itu latihan mereka, latihannya semuanya membiasakan mereka untuk bersama-sama. Katakan balok yang besar, yang tidak mungkin dipikul sendiri, bersama-sama mereka kerjakan. Dalam membangun kemah, semua aktivitasnya dibiasakan untuk melakukan secara berjamaah, bukan menonjolkan apa? Individu. Dan ternyata hasilnya jauh lebih baik. Di mana pasukan bekerja secara kompak, tidak merasa yang satu lebih baik dibandingkan yang lain, sedangkan yang bekerja, yang tidak terlihat dianggap merupakan apa? Merupakan hal-hal yang. Nah, begitu juga kondisi PSSI pada masa Cipto Abdul Qadir, ya kemudian sekian banyak pemain pada saat itu, semua yang mencetak gol diberikan hadiah. Diberikan hadiah bagi pencetak gol. Saya ingat pada saat itu. Subhanallah, akhirnya apa? Setiap orang sampai back pun yang bekerja di belakang berusaha untuk apa? Mencetak gol. Karena hadiah hanya diberikan untuk Pencetak gol saja. Pencetak gol. Tapi kalau seandainya hadiah dibagi, apabila kesebelasan berhasil meraih kemenangan, bertahan dengan baik, ya, juga menghasilkan poin yang baik, maka semua pemain dari mulai kiper sampai kepada apa? Penyerang tengah, ya, mendapatkan hadiah yang sama. Niscaya mereka akan kompak. Tapi kalau yang satu mendapatkan hadiah, yang lain tidak, akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan operan bola. Diberikan kepada pihak lain. Kipernya nggak dapat hadiah. Kiper nggak bakal mendapatkan hadiah. Oleh karena itu menarik di restoran-restoran, ya di luar negeri kita perhatikan, setiap tip yang diberikan tidak boleh diberikan kepada perorangan. Tapi dimasukkan dalam tempat penyimpanan tip, nanti dibagi sampai kepada cook di dapur. Karena cook kan nggak berhubungan dengan orang di luar. Kalau dia nggak mendapatkan bahagian, bagaimana kalau dia merusak dia punya cook? Masakannya. Apa jadinya? Jadi kebersamaan yang perlu kita bangun. Nah, kita ingin membiasakan bahasa kita, kami jangan saya. Nah, sering pejabat-pejabat kita di atas, padahal yang bekerja orangnya di bawah, tapi keberhasilan diklaim saya, dan lain sebagainya. Nah, kita ingin membiasakan kata kita, kami, dari mulai yang di atas hingga yang di bawah merasakan bahwa ini hasil kerjasama kita, sebagaimana yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, yang akan menumbuhkan rasa empati, yang akan membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan, dan subhanallah, yang mustahil pun bisa menjadi apa? Bisa menjadi mungkin. Artinya mustahil dengan kemampuan kita bisa apa? Bisa menghasilkan ini. Subhanallah, dengan kebersamaan yang kita anggap mustahil jauh bagi kita, bukan mustahil bagi Allah, ya, yang kita anggap jauh mustahil bagi kita, bisa ternyata kita hasilkan. Nah, ini sebab atau salah satu unsur kebangkitan yang terjadi pada sahabat Nabi, di mana kaum muslimin hidup dalam jahiliyah tertinggal, terkebelakang, tahu-tahu ternyata melalui pendidikan Rasul dalam kebersamaan yang dibangun bisa mengalahkan Persia, bisa menumbangkan Romawi, bisa mengembangkan dakwah, bahkan dengan adab-adab yang mulia sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dirasilkan saat ini. Mungkin nggak Pak Syafril? Dalam dialog ini hanya bergantung pada Pak Syafril, Ustadz Hamzah, atau saya, atau Mas Krisna. Kan melalui kerjasama. Dan peran saudara kita Ondi di sini tidak kalah dengan peran kita. Begitu pula orang-orang yang lain yang bekerja. Maka dengan sendirinya kita merasakan bahwa ini hasil kerja bersama kita. Begitu juga para kontributor yang menginfakkan harta mereka, yang mendoakan kita. Walaupun mereka tidak memberikan sesuatu yang jelas secara fisik dan materi, doa mereka tidak kurang dari apa-apa yang diberikan oleh yang lain. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari apa yang tadi topik yang dibukakan oleh Pak Safril, kemudian bagaimana ulasan dari guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas dengan mengambil dari ayat-ayat suci Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menggambarkan kepada kita betapa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Al-Quranul Karim dan juga dipraktekkan oleh beliau dalam sunnahnya, ini akan menjawab segala permasalahan. Semuanya ada di sana. Tadi pagi kita dalam kajian tafsir kita baca surat Al-Anfal ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Rasulullah maupun Allah ini menyuruh kalian kepada sesuatu yang akan membuat kalian hidup. Itu disuruh kepada Allah, Rasulullah SAW menyuruh kepada kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah nabinya. Itu tujuannya apa? Untuk membuat kalian hidup. Hidup di sini bukan hanya dalam keadaan, sekarang banyak orang memandang apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul ini seolah-olah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW seolah-olah hanya bidang ritual saja. Ya, padahal apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada Al-Quran dan juga dipraktekkan oleh nabinya, yaitu untuk semuanya menghidupkan, baik itu rohaninya, menghidupkan jiwa mereka, menghidupkan ekonomi mereka, menghidupkan sosial mereka, politik mereka, semuanya ada di dalam Al-Quran dan dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentu coraknya mungkin bisa berubah-ubah dalam masalah sosial, ekonomi, dan politik. Tetapi contoh standarnya semuanya sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, terutama tadi yaitu dalam menghidupkan dalam bidang ekonomi tadi. Bagaimana pentingnya kerjasama dalam satu tim, bantu-membantu antara sesama. Karena kita sering kita pelajari, kita ketahui bahwasanya kekuatan rantai itu terletak pada mata rantai yang terlemah. Ya, kalau ada satu mata rantai lemah, putus rantai itu semua. Yaitu. Begitu juga kita dalam satu misalnya mobil, nggak boleh kita meremehkan peran pentil misalnya dalam satu mobil. Kalau pentilnya nggak ada, bannya kempes, nggak bisa jalan itu mobilnya. Nah ini penting dalam satu kumpulan, suatu kerjasama yang sangat diperlukan ya, di dalam, apalagi di dalam kita suatu perusahaan. Dan kalau kita bekerja, sama-sama bekerja, maka di situ kerjasama sangat-sangat diperlukan, saling bantu. Sebab kalau ada saudara kita karena masalah keluarganya atau masalah dianya kemampuannya atau masalah skillnya kurang, kalau tidak ada dibantu oleh teman-temannya, saling membantu meningkatkan kinerja dia, akhirnya terhambat semua ya, yang bekerja di situ ya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik. Termasuk dalam surah An-Nisa kan disebutkan ayat 26 yang pernah kita jelaskan, di antaranya berbuat baik dengan as-sahibi bil janb, teman sejawat ya, teman sepekerjaan kita, teman sekolah kita atau teman kuliah kita. Ini berbuat baik antara sesama ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam berbuat baik ini enggak melulu seperti tadi Ustaz Husain juga terangkan, enggak melulu dengan harta. Ya, karena wa anfiqu itu, kata infak itu maknanya luas. Ya, kalau seorang memiliki harta, dia bisa membantu dengan hartanya. Tapi bagi yang tidak memiliki harta, dia punya ilmu, dia berinfak, ya, memberi, membantu dengan ilmunya. Dia punya skill, punya kemampuan dia membantu dengan kemampuannya seperti itu.
Nah inilah yang indahnya yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim dan juga dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam saling membantu di antara sama mereka. Tadi juga dicontohkan bagaimana Rasulullah ikut mencari kayu. Ya, wa alayya jam'ul hatab, tugasku kalau gitu cari kayu. Yang lain sudah punya tugas masing-masing, Rasulullah ikut tugasnya. Ketika bangun Masjid Kuba, sahabat-sahabat mengangkut batu, Rasulullah pun ikut mengangkut batu bersama mereka. Ini Rasulullah contohkan bagaimana kerja secara kelompok yang selalu didengungkan dalam Al-Quranul Karim dengan kata nahnu itu, dengan kata kami, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Wallahu a'lam. Mungkin. Jadi sebetulnya para pendengar dan pemirsa, seperti dari awal kan program kita ini adalah bagaimana kita memperbaiki perilaku kita, hubungan kita satu sama lain dalam konteks meningkatkan produktivitas. Tadi Mas Krisna sudah membuka. Produktivitas kita 74,4%. Sedangkan Filipina yang secara fisik negaranya terlihat jauh lebih miskin dari kita, Mas Krisna. Yeah. Dia bisa mencapai 80,1%. Paling tinggi di ASEAN. Nah, jadi para pemirsa, para pendengar sekalian, kita bisa melakukan perubahan. Rangkaiannya sudah dari awal kita sampaikan dan pada hari ini kita berbicara masalah membantu rekan sekerja. Dampak dari membantu ini bukan saja hubungan menjadi tambah baik, ya, tetapi beberapa kesalahan juga berkurang. Saya kasih contoh, Mas Krisna. Di Adaro pada waktu alat-alat yang sangat besar itu bekerja, kelalaian 5 menit saja akan mengganggu. Ya. Tetapi apa yang terjadi adalah kita latih pola kebersamaan tolong-menolong ini. Yang terjadi adalah seorang operator apabila melihat temannya mulai terkesan lalai, dia segera ingatkan. Kemudian apabila ada satu orang rekan-rekan operator, karena yang paling banyak adalah operator di sana, berpotensi akan mengalami kecelakaan, yang satu mengingatkan yang lain. Hasilnya adalah produktivitas dari perusahaan yang saya ceritakan ini melonjak sangat tinggi, paling tidak nomor 2 terbaik di Adaro. Nah, jadi kepada rekan-rekan sekalian, mari tumbuhkan hubungan kerja yang harmonis di lingkungan kita, ya, antar insan di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, bergotong royong. Kemudian kita berharap bahwa nuansa silaturahim ini akan mengundang ridho Allah, Ustaz. Nah, dengan demikian hati yang bersih ini satu sama lain, yang diawali dengan tolong-menolong, saling bantu, berbasis kepedulian, Allah akan turunkan rahmatnya kepada orang-orang yang bekerja di lingkungan itu. Ujungnya, mudah-mudahan perusahaan itu akan bangkit. Kita mulai bicara tentang meningkatnya produktivitas bangsa Indonesia. Pada tahun 70-an, Indonesia berada pada posisi keempat. Di atas Filipina. Saat ini Filipina di atas kita. Nomor 1 di atas. Ya, kemudian yang menyedihkan, kenapa kita bisa berada di bawah Vietnam, di bawah Laos, di bawah Kamboja? Bayangkan coba. Kita tahu kan Vietnam, Laos, Kamboja merupakan negara-negara yang baru bangkit. Pada saat mereka mengalami bencana, kita dalam kondisi stabil. Dan pada saat itu kita berada di atas Filipina kan. Kita 74,6. Kita sekarang Filipina 76. Filipina 80, sekian. Kita 74. Kita 74,4. Nah, sekarang kita perhatikan Malaysia dulu di bawah kita, sekarang berada di atas kita. 76. Kita nggak usah bicara mengenai Thailand, Thailand pasti di atas kita. Iya. Jadi kita menyedihkan sekali dibandingkan Filipina yang kemarin di bawah kita sekarang. Kemudian pada saat tahun 70-an tidak ada perbandingan antara Laos, Vietnam, Kamboja dibandingkan dengan kita kan nggak ada bandingan. Sekarang ternyata mereka berada di atas kita semua. Ada apa di balik semua ini? Kita rasakan pada saat ini Vietnam, Laos, Kamboja, para pemimpin dan rakyat bersatu untuk membangun negaranya dengan penuh kecintaan. Sedangkan kita saling menombak, saling merusak, seolah-olah sebahagian takut kalau saudaranya bekerja lebih baik akan terlihat
Oh, dia buruh. Buruh. Jadi cara yang paling baik untuk membuat dia tidak dicemoohkan, buat pekerjaan semuanya buruk. Oleh karena itu di perusahaan, kalau ada orang jujur satu atau dua, harus dihancurkan. Jangan sampai dengan adanya orang yang jujur, terkuak dan terbongkar orang-orang yang tidak baik. Jadi sebetulnya karena banyaknya orang-orang yang tidak mencintai negeri kita berkhianat, tidak peduli terhadap kemajuan yang penting buat mereka adalah keuntungan dan manfaatnya, akhirnya mereka bersama-sama untuk merusak kinerja mereka. Dan orang yang jujur baik pun mereka rusak. Sampai Pak Syafril sebagai penutup ini, orang yang tamat dari luar negeri, memiliki skill yang baik, kerja yang baik, disiplin yang baik, ketika masuk di satu perusahaan dengan harapan bisa melakukan perbaikan, ternyata dia ikut dirusak di tengah-tengah mereka. Kalau kamu tidak ikut bersama kami, kamu tidak akan dapat tempat sama sekali. Akhirnya orang ini karena sebagian yang tidak mau berubah, akhirnya berangkat ke luar negeri untuk bekerja di luar. Nah, ini merupakan pelajaran buat kita semua. Jadi kelihatannya Pak Syafril bukan hanya masalah memiliki rasa empati, rasa kebersamaan, tapi ada yang perlu diperbaiki yang amat mendasar, mungkin banyak di kajian kita di masa akan datang. Itu berkaitan dengan apa? Moralitas bangsa kita ini yang rusak. Kalau seandainya masing-masing individu, mereka memiliki moral yang baik, insya Allah membangun kebersamaan mudah. Tapi repotnya pada saat ini, moralitas sebahagian orang-orang kita ini rusak. Tidak ingin ada perbaikan. Kalau ada perbaikan, mereka tidak diuntungkan. Jadi sengaja mereka melakukan kerusakan, menciptakan berbagai macam lapangan yang mereka rusak, agar dari sana mereka merasakan keuntungan walaupun negara harus hancur. Wal'iyadzubillah. Jadi insya Allah mungkin perlu hal ini kita bahas dalam apa? Nanti kita akan bahas. Baik, apakah bisa ditutup Mas Krisna? Sebelum ditutup mungkin saya sampaikan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian. Apakah Anda adalah karyawan, apakah Anda adalah ibu rumah tangga, dan sebagainya. Kita bisa melakukan perbaikan. Terus-menerus kita lakukan perbaikan. Kebersamaan kita ini mengesampingkan perpecahan, mengesampingkan perbedaan, akan menumbuhkan produktivitas yang dengan itu kita berkontribusi mengangkat harkat martabat bangsa ini. Sehingga menjadi bangsa dengan Pancasila, dengan 5 sila itu sebetulnya seluruhnya akan mendorong kita menjadi orang yang produktif. Dengan senantiasa juga berharap kepada ridho Allah. Mudah-mudahan kalau kita melakukan perubahan mulai saat ini, insya Allah Allah akan turunkan rahmat dan ridhonya kepada kita untuk mengangkat bangsa ini ke kondisi yang lebih baik dari sekarang. Sebagai penutup Mas Krisna. Oke, baik, luar biasa Pak Syafril. Terima kasih Pak Syafril, Ustadz Hamzah Latos. Mudah-mudahan dialog tadi dapat memicu kita untuk membuat perubahan dan kita menjadi orang yang produktivitasnya tinggi. Terima kasih Kang Ondi. Saya Muhammad Krisna, Odi Saputra, dan juga Anis Mualim. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.